Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini videonya aku ambil di hari Sabtu ya teman-teman. Nah, kenapa Abang Razik pakai baju kurung Melayu? Karena selama bulan Ramadan ini setiap Jumat dan Sabtu Abang Razik itu harus pakai baju kurung Melayu. Nah, ini anak-anak hari ketiga sekolah ya teman-teman, karena kan Abang Razik itu di sekolahnya nggak full day ya, jadi hari Sabtu itu Abang Razik tetap masuk ya. Nah, ini aku ngantar Abang Razik pergi sekolah dulu, sekalian aku mau lanjut belanja ke pasar. Sebetulnya aku ke pasar ini udah kesiangan ya teman-teman, udah jam 8, sekalian ngantar Abang Razik sekolah. Rencananya tuh aku mau ke pasar itu habis sholat subuh, tapi pagi-pagi itu gerimis loh teman-teman, jadi aku nunggu aja ke pasarnya itu sekalian ngantar Abah Razik pergi sekolah, karena satu arah juga dari sekolah Abah Razik itu ke pasar. Nah, pasar kali ini lumayan agak cukup padat ya teman-teman, di tempat orang jual ikan, tapi agak sedikit kecewa sih ke pasar kali ini karena ikan itu tadi nggak banyak pilihan ya teman-teman. Kata abang langganan ini, ikan itu masuknya terlambat. Nah, padahal ini udah jam 8 lewat, tapi pasokan ikan dari Sumbar itu belum pada datang. Jadi di sini aku nggak beli banyak macam ikan ya teman-teman. Aku di sini cuma beli udang dan ikan sardensis yang besar-besar itu, karena katanya cuma ikan itu yang segar, karena itu bukan ikan kotak gitu ya teman-teman, tapi ikan lapangan. Nah, karena nggak banyak pilihan untuk ikan laut, jadi di sini aku putuskan untuk beli ikan nila juga ya, biar cukup untuk proteinnya nanti untuk sampai minggu ke depan, biar aku nggak bolak-balik ke pasar itu ya teman-teman. Nah, sampai di rumah aku lanjut aja nyuci piring, karena tadi pagi itu siap sahur aku nggak nyuci piring ya teman-teman, makanya pulang di pasar aku lanjut nyuci piring. Entah kenapa aku sekarang ini mageran banget, malas banget pokoknya berberes setiap habis sholat subuh itu. uh, aku tuh biasanya baring-baring di kamar gitu ya teman-teman, sambil megangin HP, terus sambil nungguin anak-anak berangkat sekolah, kalau anak-anak pas sekolah gini ya teman-teman. Nah, karena kebetulan ini Sabtu, jadi ya Bang Rafa sama Abang Raja itu dia nggak sekolah, karena mereka itu full day ya teman-teman. Jadi Abang Razik aja yang sekolah hari ini. Nah, kebetulan habis sholat subuh tadi aku nyambung tidur sampai jam setengah 8 gitu, karena kan Abang Razik masuk jam 8 ya. Makanya ini piring aku cuci habis pulang dari pasar aja. Biasanya sih aku nyuci piring itu dibantuin sama anak-anak ya teman-teman, tapi karena mereka itu libur sekolah, jadi mereka itu habis sholat subuh juga nyambung lagi buat tidurnya. Nah, mereka itu tadi aku bangunkan pas aku mau berangkat antara bara di sekolah tadi, karena kan aku ke pasar nggak bawa adik Rafiq ya teman-teman. Kalau nggak aku bangunin takutnya nanti dia nggak tahu ya kalau aku berangkat ke pasar, terus nggak ada yang kunci pintu gitu, takutnya nanti masuk orang atau adik Rafiq itu pergi keluar sendiri. Nah, tadi aku bangunkan sih anak-anak ya sebelum aku berangkat gitu, karena aku nggak bawa adik Rafiq ke pasar, karena kan ini bulan puasa ya teman-teman. Adik Rafiq itu kalau aku bawa ke pasar itu dia tuh minta gendong lah teman-teman, jadi karena bulan puasa aku nggak sanggup ya buat gendong adik Rafiq, buat muter-muter ke pasar, terus buat belanjaan lagi, makanya tadi aku tinggal adik Rafiq dengan abangnya. Kebetulan alhamdulillah adik Rafiq juga mau ditinggal ya teman-teman. Tapi misalnya kalau aku ke pasar itu anak-anak pada sekolah semua, itu aku otomatis adik Rafiq aku bawa ke pasar ya teman-teman. Nah, ini untuk cucian piringku udah hampir selesai aja ya. Nah, jangan salpok ya teman-teman, itu barang-barang aku taruh di luar, itu insya Allah aman ya.
karena kalau aku taruh di dapur itu penuh ya teman-teman. Jadi sebagian untuk yang besar-besar itu aku taruh aja di luar. Nah ini lanjut, aku mau bersihin ayam dulu karena tadi aku juga beli ayam ya. Aku kalau beli ayam langsung di tempat potong ayam ya teman-teman, aku nggak beli di pasar karena lumayan untuk selisihnya 1 kilonya di pasar dengan tempat pemotongan. Nah kalau tempat pemotongan tadi aku beli 1 kilonya 25.000 ya teman-teman. Ini untuk berat 2 kilo kurang gitu, tapi kalau untuk berat 2 kilo itu harganya lebih murah lagi, 23.000 untuk 1 kilonya. Nah karena aku beli aja yang 1,9 tadi ya teman-teman, karena menurutku kalau lebih dari 2 kilo itu untuk dagingnya itu lumayan agak sedikit alot ya teman-teman. Apalagi kalau untuk digoreng gitu ya, tapi kalau untuk direndang nggak masalah ya, belinya yang ukuran 2 kilo lebih gitu karena kan dagingnya itu lumayan agak sedikit padat. Nah ini lanjut ya, aku cuci untuk ayamnya. Di sini ayamnya mau langsung aku ungkap gitu ya teman-teman. Nah pas di pasar tadi aku lupa juga beli bumbu ungkap ayam. Nah jadinya aku bikin sendiri untuk bumbu ungkapnya. Karena aku di pasar tadi buru-buru loh teman-teman, aku mikir mau jemput Abang Razik lagi pulang sekolah. Karena Abang Razik itu pulangnya jam setengah 10, pokoknya mepet banget waktunya itu. Ke pasar itu aku jam 8 gitu kan, nah sekalian ngantar sekolah. Jadi Abang Razik tuh pulangnya juga cepat, makanya ini aku jadi kelupaan beli bumbu ungkap ayam. Nah ini bumbunya tadi udah aku bikin sendiri ya teman-teman. Nah ini tadi aku blender aja buat ngalusinnya, maaf ya itu blendernya bersih ya teman-teman. Menurutku sayang ya masih ada sisaan bumbunya, jadi aku cemplungkan aja ke dalam air untuk rebusan ayam itu. Nah ini langsung aja ya aku masukkan untuk ayamnya. Bumbunya di sini aku pakaikan bawang putih, kunyit, jahe, dan laos ya teman-teman. Semua bumbunya itu aku haluskan sendiri ya. Nah ini tadi tuh aku minta juga ya untuk cekerannya. Aku tuh kalau beli ayam aku nggak mau dicabut bulu ya, aku maunya dikupas seperti itu ya teman-teman. Mungkin udah kebiasaan dari kampung gitu ya, karena kalau di kampung aku itu kalau ayam potong itu semuanya dikupas ya, nggak ada yang dicabutin bulu. Nah aku dulu waktu awal-awal pertama merantau gitu ya teman-teman, orang jual ayam itu kan cabut bulu ya teman-teman, nggak ada yang dikupas itu. Nah aku terkejut loh teman-teman pas beli ayam gitu, kok masih ada ya kayak kulitnya gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh agak geli gitu teman-teman. Jadi setiap aku beli ayam potong itu untuk kulitnya itu aku cabutin gitu teman-teman, jadi dikupas lagi di rumah gitu. Nah tapi sekarang ini kalau beli di tempat pemotongan itu aku bisa request ya teman-teman, kayak aku pengennya itu untuk kulitnya dikupas gitu atau dicabut gitu. Abangnya tuh juga biasa tanya ini mau dicabut apa dikupas, karena dia itu udah tahu juga ya kalau aku tuh beli selalu dikupas gitu. Nah gimana nih kalau di kampung teman-teman beli ayam potong itu dikupasin seperti tadi apa dicabutin bulu? Boleh dong kita sering-sering ya di kolom komentar. Nah itu juga loh teman-teman alasannya kenapa Pak suami itu nggak suka makan ayam potong, karena dia lihat orang masaknya sekalian dengan berkulit gitu ya teman-teman, berlemak-lemak gitu, makanya dia nggak mau kadang makan ayam potong. Tapi kalau aku yang masak dia makan ya teman-teman, karena kan aku belinya itu dikupas ya. Nah ini lanjut aja aku full prep ya teman-teman, sambil tadi nungguin ayamnya aku ungkap tadi ya. Nah tadi aku beli bawang ini 1 kilonya harganya luar biasa teman-teman, 40.000. Nah kalau untuk bawang putih seperempat aku belas 11.000 ya. Nah kalau untuk toge ini 2.000, lumayan banyak ya teman-teman.
Nah, ini belanjaan aku untuk minggu ini totalnya 500.000. Masya Allah banget ya teman-teman. Nah, kadang ada yang suka heran ya nengok aku belanja kok banyak-banyak banget. Padahal tempat aku biasa parkir itu kan udah tahu ya kalau aku tuh belanja banyak. Pasti dia itu selalu nanya, aku tuh di rumah jualan apa gimana gitu. Terus aku jawab, aku nggak jualan, ini untuk konsumsi sendiri. Nah, dia terkejut ya teman-teman lihat aku belanja sebanyak itu. Eh, Katanya kalau untuk konsumsi sendiri kok banyak banget gitu kak, katanya gitu kan. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, karena kan aku tuh di rumah rame ya, jadi ya masaknya itu pasti harus banyak-banyak gitu teman-teman. Apalagi anak-anakku sekarang ini pada suka doyan makan semua ya teman-teman, jadi nggak mungkin kan masaknya itu sedikit-sedikit. Nah, apalagi anak dalam masa pertumbuhan pasti mereka itu lagi kuat-kuat makannya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, tetap disyukuri masih diberi rezeki buat bisa belanja yang kita butuhkan. Nah, tapi terkadang kita nggak boleh ya teman-teman bandingkan hidup kita dengan orang lain ya teman-teman. Kadang kan kita lihat orang itu belanja dengan budget 100.000 itu bisa tahan untuk 1 minggu. Nah, kadang aku suka mikir kayak mana ya cara mengelola keuangan seperti itu. Kadang aku coba tapi nggak bisa loh teman-teman. Bukannya aku bermaksud buat sombong atau gimana ya teman-teman. Tapi memang nggak bisa. Udah aku coba buat mengendalikan uang seperti itu. Tapi tetap nggak bisa, nggak cukup ya teman-teman. Ya mau gimana lagi ya. Kita tuh harus sesuaikan juga ya dengan kebutuhan kita di rumah. Jadi kita tuh nggak bisa memaksakan harus sama dengan kebutuhan orang ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku tadi juga mampir ke toko grosiran, aku beli garam, terus aku beli kaldu jamur juga karena udah pada habis semua, langsung aja aku refill ya. Nah, untuk sayuran tadi aku cuma beli labu siam aja di pasar ya teman-teman. Ini sisaan sayur aku yang kemarin. Jadi karena tempatnya itu terlalu kecil, jadi ini mau aku ganti dengan yang lumayan agak sedikit besar gini ya teman-teman, biar pada muat semua untuk sayurannya aku. Nah, untuk cara menyimpan sayuran aku pakai cara teman-teman, katanya itu untuk kainnya dibasahin ya teman-teman, terus nanti ditutup lagi pakai kain basah. Nah, setelah aku terapin alhamdulillah itu sayuran bisa tahan kadang sampai 2 minggu masih cantik gitu ya teman-teman, masih segar gitu dianya. Nah, inilah belanjaan aku di minggu ini. Untuk cabai harganya masih menyala, itu masih 52.000 untuk 1 kilo. Nah, ini kalau untuk cabai bukit ya teman-teman, tapi kalau untuk cabai Medan tadi 1 kilonya udah di 40.000. Nah, berapa nih harga cabai di tempat teman-teman? Boleh ya komen-komen di kolom komentar. Nah, kalau untuk harga cabai bukit memang lumayan agak tinggi ya teman-teman. Walaupun harga cabai udah turun, harga cabai bukit masih tinggi. Nggak tahu kenapa ya teman-teman. Nah, bedanya cabai bukit itu dengan cabai Medan ini menurut aku ya teman-teman, cabai bukit itu lebih pedas dibanding cabai Medan. Dan bukan aku aja sih yang bilang ya teman-teman, yang suka cabai bukit juga bilang seperti itu. Nah, aku nggak tahu ya teman-teman, kan kita ini punya lidah masing-masing, terus kita juga punya penilai masing-masing ya. Terus tadi aku juga beli cabai kering. Itu cabai kering aku beli seperempat 20.000 ya teman-teman, karena stok cabai kering aku udah tinggal sedikit. Cabai kering itu gunanya kadang kalau aku bikin nasi goreng, mie goreng, menurut aku lebih enak pakai cabai kering ya, karena warnanya itu juga lebih cerah gitu merahnya. Nah, ini lanjut aja, aku langsung beres-beresin semua yang udah aku pupret tadi karena mau aku simpan ya ke dalam kulkas. Untuk ayamnya tadi juga udah aku salin tapi belum aku tutup ya karena masih panas. Jadi untuk ayam ungkap nanti aku simpan, dan untuk tahu juga nanti karena tadi habis aku rebus lagi gitu ya, aku kasih garam. Nah, gimana nih harga-harga di tempat teman-teman saat ini? Apa harganya sekarang udah pada turun atau masih bertahan atau masih naik? Kalau di tempat aku masih naik ya teman-teman.
untuk harga bahan pokok, apalagi untuk kelapa itu masih bertahan di 10.000 yang udah diparut di pasaran. Nah, aku tadi juga beli kelapa ya teman-teman, sebiji untuk stok di kulkas, mata tahu mau bikin kolak atau mau bikin apa untuk takjilan, jadi nggak payah nyari lagi ya. Nah, ini langsung aja aku susunin semua belanjaan aku ke dalam kulkas tadi ya. Nah, di sini aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang baru menemui channel aku, salam kenal ya. Aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4. Aku tinggal di Kota Pekanbaru ya teman-teman. Nah, bantu ya support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan ya tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi ya dari videonya aku. Nah, videonya aku ini hanya seputaran video seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, karena kan aku cuma seorang IRT ya yang kerjaannya 24 jam selalu di rumah ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku taruhin semua tadi ke tempatnya lagi, biar kalau aku masak nggak kocar-kacir ya, buat nyariin bahan-bahan yang udah aku beli tadi. Semoga ya video aku ini bisa menginspirasi ya teman-teman, memotivasi dan menghibur teman-teman semua. Nah, ini lanjut kalau udah pupret apalagi ya, banyak banget nih kantong-kantong yang berserakan. Ini kantong-kantong mau aku buang aja teman-teman, karena udah banyak juga kantong untuk sampah di rumah. Daripada menuh-menuhin, jadi aku buang aja untuk kantong-kantongnya. Pupret ini memang sedikit melelahkan, tapi menurutku pupret ini juga meringankan pekerjaan kita saat mau memasak ya. Sampai jumpa ya di videonya aku. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.